Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Substanto di mata kuliah Hukum Klinis. Kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan hukum wan prestasi. Saya yakin rekan-rekan mahasiswa sudah mendapatkan mata kuliah hukum perjanjian. Jadi kita hanya akan mengulas sedikit, tapi pada bagian di wan prestasinya. Jadi kita tidak akan bicara mengenai banyak hal terkait dengan perikatan perjanjian, tapi kita akan bicara mengenai wan prestasi. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menyampaikan bahwa ketika kita di depan pada suatu permasalahan hukum, maka dalam materi saya terkait dengan strategi penanganan perkara, itu Anda bisa mempelajari tentang bagaimana kita menghadapi situasi-situasi hukum tertentu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita masuk ke diskusi perkara mengenai wan prestasi, maka kami akan mencoba untuk mengingatkan kembali kepada rekan-rekan mahasiswa terkait dengan apa itu wan prestasi ya. Jadi kalau kita melihat di slide ya, kita akan tampilkan slide bahwa apa yang dimaksud dengan wan prestasi itu ya, wan prestasi itu bahasa Belanda, wan prestasi yang kemudian dalam bahasa Inggris itu dimaknai sebagai breach of contract atau kita kenal dengan pelanggaran terhadap suatu perjanjian atau juga bisa dikatakan sebagai tidak dilaksanakannya suatu prestasi terhadap pihak lain sesuai dengan yang dijanjikan atau yang telah disepakati dalam suatu perikatan atau kontrak. Nah, kemudian akan muncul pertanyaan, apa sih prestasi? Ya, prestasi itu sendiri adalah suatu hal atau kewajiban yang timbul dan harus dilaksanakan oleh debitur yang lahir dari adanya suatu perikatan atau kesepakatan atau perjanjian atau kontrak. Prestasi, jika kita melihat dalam ketentuan pasal 1, 2, 3, 4 KUH Perdata atau PW, ya, itu disebutkan dalam pasal 1, 2, 3, 4 bahwa perikatan itu ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi biasanya dalam satu perjanjian itu sudah berisi hal-hal yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh para pihak. Contoh misalkan isi perikatan itu dapat berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu. Jadi ketika dalam perjanjian jual beli ya, itu ada kewajiban para pihak, misalkan pihak pembeli diwajibkan untuk menyerahkan jumlah uang yang telah disepakati atas jual beli itu atau harga jual beli, di mana pihak penjual diberikan kewajiban untuk memberikan sesuatu yang diperjualbelikan, misalkan tanah atau benda-benda yang lain. Selain kewajiban sesuatu, di 1234 juga mengatur atau isinya berupa melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu ini nanti terlepas terserah dari apa yang disampaikan atau disepakati dalam perjanjian. Misalkan ketika dalam proses jual beli itu disepakati, maka misalkan kita bicara adalah jual beli terkait dengan tanah, maka diikuti dengan ada perikatan atau dengan kewajiban untuk melakukan sesuatu, misalkan harus menyerahkan surat keterangan terhadap terkait dengan tanah, identitas diri sehingga bisa kemudian terpenuhinya secara sempurna perjanjian jual beli. Yang ketiga adalah tidak melakukan sesuatu. Jadi tidak melakukan sesuatu ini nanti bisa dimaknai luas, tapi yang pasti isi perikatan tidak melakukan sesuatu ini harus memenuhi dalam 1320 di mana itu bukan adalah hal yang dilarang dalam peraturan undang-undangan. Ya, Wan prestasi, kembali lagi wan prestasi di 1238 disebutkan itu terjadi jika debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah. Artinya apa? Eh, di sini untuk menentukan wan prestasi itu maka harus ada surat perintah atau dengan akta sejenis. Jadi surat perintah ini biasanya diarahkan kaitannya dengan surat penetapan dari pengadilan. Ya, dalam wan prestasinya seperti apa. Nah, dalam konteks wan prestasi juga di 1243 ketika pihak yang lalai, dinyatakan lalai itu, dia akan atau dapat diwajibkan untuk membayar ada penggantian biaya, kerugian, bunga, dan lain-lain. Ya, maka wajib harus diberikan atau hanya dapat diberikan dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan.
Ya, jika dibaca penuh ya, disebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipunyai suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai atau tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukannya hanya cepat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan. Jadi jika ada manifestasi itu bisa saja dituntut dengan adanya penggantian biaya kerugian, bunga, dan lain sebagainya. Nah, kapan sih sesuatu itu dinyatakan manifestasi? Meskipun dalam ketentuan di 1238 ya menyebutkan harus ada surat perintah dan lain-lain, tapi secara prinsip suatu pihak dapat dinyatakan manifestasi itu menurut kami jika pihak itu tidak melaksanakan prestasi yang seharusnya timbul dari itu perjanjian. Jadi ketika salah pihak ya, kalau kita di ketentuan 1234 kemudian 1238 itu kan atau di dalam KUA Perdata kita itu kan manifestasi hanya diartikan antara debitur dan kreditur saja. Tapi kita mencoba mengartikan secara luas. Yang dikatakan manifestasi adalah apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi. Ya, jadi bisa kalau kita bicara bisa debiturnya juga bisa krediturnya. Nah, untuk terjadinya pemenuhan atas prestasi tersebut, ya, maka pihak yang tidak terpenuhi prestasi dapat melakukan tindakan hukum atau kita sebut dengan somasi. Nah, dalam prakteknya itu memang untuk menyatakan prestasi itu sudah ada penagihan kepada pihak yang melakukan prestasi. Jadi sudah dapat ditagihkan, tidak memenuhi ketentuan dan seterusnya. Nah, somasi itu sendiri dalam 1238 itu disyaratkan memang dalam bentuk surat perintah atau dalam arti penetapan dari pengadilan ya, atau akta sejenis. Ya. Akan tetapi di dalam praktek sebenarnya bisa saja somasi itu dapat dikirimkan oleh kantor hukum atau advokat yang menerima kuasa untuk menangani perkara manifestasi tersebut. Didapat boleh dilakukan itu. Ya, nah ini nanti bisa menjadi dasar dari rekan-rekan ketika nanti kita akan diskusi permasalahan manifestasi lah ini bisa menjadi salah satu referensi kapan seseorang dikatakan manifestasi, kemudian bagaimana proses untuk melaksanakan atau menyatakan seorang itu telah melakukan manifestasi. Nah, kita mengenal ada ingebreak stealing atau manifestasi atau somasi ya. Ingebreak stealing itu somasi itu adalah peringatan yang dikirim oleh kreditur kepada debitur di mana tidak melalui pengadilan negeri ya. Jadi isi dari ingebreak stealing atau somasi itu ya bisa teguran misalkan kita membuat somasi ini pada seorang kita akan membuat sebuah gambar latar belakang bahwa misalkan berdasarkan perjanjian nomor sekian tanggal sekian antara pihak A dan B ya. Itu menyebutkan ketentuan apa saja yang disepakati dalam pasal tersebut. Nah, kemudian disebutkan saja mungkin satu atau dua hal yang merupakan kewajiban dari debitur yang tidak terpenuhi, maka disebutkan teguran kepada debitur untuk memenuhi itu tadi. Misalkan kalau kita bicara di lembaga keuangan ya kredit itu nanti biasanya adalah ada perjanjian pembayaran angsuran misalkan harus per tanggal 15 maksimal tanggal 15 jika melebihi tanggal itu maka diingatkan bahwa debitur ya dengan perjanjian pasal sekian angka sekian atau ayat sekian ya dengan perjanjian mewajibkan debitur untuk membayar angsuran sekian hingga hari ini belum dilaksanakan. Teguran mengingatkan. Nah, dasarnya apa tadi sebutkan? Dasarnya perjanjian. Kemudian di dalam surat teguran ini atau surat somasi ini juga disebutkan kapan tanggal paling lambat kepada debitur untuk bisa melakukan pemenuhan terhadap prestasi. Jadi jangan menegur, mengingatkan, tapi tidak menyebutkan tanggal ini baik. Tiga hal ini yang wajib ada atau wajib tertulis di dalam surat somasi atau teguran hukum atau kita kenal inbrichtstelling dalam bahasa Belanda. Ya, itu tiga hal ini. Nanti ini menjadi hanya dasar saja.
Tentu saja nanti kita bicara perjanjian itu harus memenuhi syarat-syaratnya perjanjian, kemudian ada asas-asas perjanjian yang terpenuhi, dan yang terpenting adalah perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak atau kenal akta sun sepadan. Demikian penjelasan singkat kami terkait dengan hukum manifestasi. Semoga bisa menjadi awalan untuk rekan-rekan nanti berdiskusi, ya, eh, membahas kasus terkait manifestasi yang akan kami bagikan di Sunan, dan harapannya itu bisa menjadi penambah keilmuan dari rekan-rekan mahasiswa. Sekian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.